Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulur tani di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya dulur-dulur tani semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya dulur tani. Amin ya robbal alamin. Oke dulur tani, jadi sekarang saya sudah kembali lagi di lahan pertama di kebun cabai rawit kaliber kita. Nah, mungkin bagi dulur-dulur tani semua yang baru mampir ke channel kita, jadi perkenalkan, nama saya Roni Wijaya. Saya asli dari Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, bagi yang belum tahu dulur tani, jadi di musim tanam 2024 ini populasi yang saya tanam untuk cabai rawit kita ternyata totalnya 10.000 ya, bukan 12.000. Kemarin itu saya salah hitung dulur tani. Setelah saya hitung lebih detail, ternyata di lahan yang pertama saya ini total populasinya 4.500 dan di lahan yang kedua itu 5.500 ya. Jadi total keseluruhannya 10.000 dulur tani, bukan 12.000. Dan di kedua lahan saya ini untuk penanamannya tidak barengan ya dulur tani. Baik yang di lahan yang pertama saya ini itu ada 2 kloter penanaman. Nah, kemudian yang di lahan kedua juga ada 2 kloter penanaman. Nah, kenapa kok nggak barengan? Ya, yang pertama itu karena ketersediaan waktu saya dulur tani. Jadi semua penanaman ini saya lakukan sendiri dulur tani. Jadi tidak membayar orang untuk ponjo ya, di sini bahasa Jawanya, untuk menanam cabenya. Untuk pembuatan bedengan saya memang bayar orang lain karena saya nggak sanggup dulur tani untuk buat bedengan sebanyak ini ya. Jadi untuk penanamannya aja yang saya lakukan sendiri. Begitu juga karena ketersediaan bibitnya dulur tani. Jadi bibitnya ini hasil dari persemaian saya sendiri ya. Jadi ini saya bercerita sedikit ya dulur tani. Di awal sebelum tanam itu sekitar bulan Februari dan Maret itu saya mulai mencicil untuk pembuatan media semainya. Kemudian setelah habis hari raya kurang lebih sekitar bulan 4 atau bulan 5 itu saya cicil untuk pengirisan media semainya ya. Jadi yang dari lonjoran itu saya potong sendiri ya dulur tani, tidak saya pakai jasa orang lain, enggak, saya lakukan sendiri mulai dari pengambilan tanahnya, pengayaannya, pengisiannya ke plastik sampai ke pengirisannya sampai ke persemaiannya itu saya lakukan sendiri. Karena apa? Karena memang yang pertama yang jelas itu untuk mengurangi biaya dulur tani. Paling tidak sebelum tanam itu saya bisa menghemat kurang lebih 2 juta sampai 2.200.000 untuk biaya kalau saya beli bibitnya, seperti itu dulur tani. Jadi saya memilih untuk mencicil sendiri gitu, melakukan semuanya sendiri. Nah, baru di sela-sela persemaian itu kemudian bedengannya kita buat. Itu sekitar ada 4 orang untuk pembuatan bedengan di 2 lahan dulur tani, baik yang di lahan sini atau yang lahan yang kedua, seperti itu. Nah, itu untuk cerita sedikit di awal tanam ya dulur tani. Kemudian di kolom komentar kemarin saya baca ada yang tanya, Bang, kok bedengannya terus tergenang, apakah airnya nggak bisa surut atau nggak bisa dibuang ke sawah sampingnya? Nah, jawabannya nggak bisa dulur tani, kecuali di masa kemarau yang kemarin ya. Itu beberapa bulan yang lalu di awal tanam memang kemarau kering itu ya. Itu lahan kita di lahan yang pertama ini yang di belakang saya ini nggak ada air sama sekali, bahkan 1 gayung pun nggak ada dulur tani, yang akhirnya membuat saya harus lebih telaten lagi untuk melakukan penyiraman, yang airnya saya ambil dari pompa air. Saya pakai pompa air, kemudian saya isi ke gentong, baru saya siramkan per lubang tanam. Itu saya lakukan rutin 3 hari 4 hari dulur tani, 3 hari 4 hari sekali ya. Yang seharusnya memang penyiraman itu kalau bisa setiap hari supaya pertumbuhannya lebih cepat gitu ya. Kemudian tanamannya lebih subur. Nah, karena memang keterbatasan waktu dan juga tenaga ya dulur tani, karena semua perawatan di 2 lahan itu saya lakukan sendiri dulur tani. Mulai dari pemupukan, pengocoran, penyepraian itu saya lakukan sendiri dulur tani tanpa membayar orang lain. Jadi ya kita lakukan semaksimal mungkin semampu kita gitu dulur tani. Nah, untuk masalah airnya ketika di musim kemarau tidak ada air sama sekali. Nah, karena kekurangan air itu akhirnya tanaman kita sedikitnya mengalami kekerdilan. Nah, kekerdilan itu terjadi ya jelas karena kekurangan air ya dulur tani, yang harusnya rutin didapatkan sedikit-sedikit itu ya setiap hari lah ya.
harusnya didapatkan oleh tanaman cabai, tapi ya karena keterbatasan tadi kita lakukan 3-4 hari sekali penyiramannya. Sedangkan di musim penghujan seperti sekarang ini dulur tani, airnya nggak pernah surut dulur tani. Jadi ketika butuh air itu airnya nggak ada sama sekali, dan ketika kalau kita nggak butuh banyak air itu airnya justru nggak bisa habis dulur tani. Seperti yang sekarang sumur bor kita terus mengeluarkan air, kemudian juga sumbernya ini banyak dari tiap bedengan ini dulur tani ya. Jadi airnya nggak pernah surut, nggak pernah kering, bahkan kelebihan terus menerus. Tapi alhamdulillah kondisi cabai kita aman dari kelayuan. Insya Allah semoga ini sampai akhir penanaman pun, sampai akhir panen pun juga tetap terjaga ya. Nah kok bisa dulur tani? Nah ini jawabannya. Nah mungkin ini kalau yang saya pelajari ya, itu karena sejak awal tanam di lahan ini ya, sejak awal tanam itu saya terus berikan asam humat, kemudian kalsium secara teratur, kemudian juga trichoderma secara teratur di setiap pengocoran. Nah kenapa kok saya boros di asam humat, kalsium dan trichoderma? Ya karena ini teman-teman, jadi untuk mengantisipasi ketika musim hujan turun, musim hujan tiba, itu kan airnya nggak pernah kering ya, nggak pernah surut. Nah dengan adanya asam humat, kalsium dan trichoderma sebelumnya dalam jumlah yang banyak, ya harapan saya itu pH tanahnya nanti tetap netral gitu dulur tani. Kalau pH-nya netral, otomatis tidak ada tempat untuk patogen bersembunyi di dalam tanah. Nah itu harapan saya ya dulur tani, dan alhamdulillah sejauh ini apa yang saya harapkan itu terjadi ya dulur tani. Tanaman saya tetap subur walaupun ditanam di lahan yang ekstrim. Nah di video kali ini dulur tani, saya akan memberikan tips untuk bagaimana sih caranya menjaga kondisi tanah ini tetap subur sehingga tanamannya juga ikut subur walaupun ditanam di lahan ekstrim seperti yang di belakang saya ini dulur tani. Nah untuk tips yang pertama tadi di pengolahan lahannya, jangan lupa untuk bedengannya itu diberikan kapur dolomit atau kalsium karbonat. Nah ini penting dulur tani untuk menjaga kelembapan tanah atau asam dari tanahnya ini tetap netral gitu ya, pH-nya tetap netral supaya tidak terlalu masam. Nah karena ini penting, justru kapur dolomit ini yang wajib ada sebelum pupuk dasarnya dulur tani. Daripada pupuk dasar yang kita berikan, lebih baik kita berikan kapur dolomit atau kalsium karbonat ini terlebih dahulu. Karena tadi ya, kalau pH tanahnya netral, otomatis patogen itu tidak bisa berkembang biak di dalam tanah yang pH-nya netral seperti itu. Otomatis ke depannya tanaman cabai kita bisa lebih baik dalam menyerap unsur hara di tanah dan pertumbuhannya bisa lebih subur seperti itu. Karena kalau pH-nya itu rendah dulur tani, otomatis tanaman ini pertumbuhannya akan terganggu ya. Karena itu ya, selain karena adanya patogen yang bisa menyerang yang membuat tanaman menjadi layu, kemudian tanaman ini kesulitan untuk menyerap unsur hara. Nah kalau kesulitan untuk menyerap unsur hara, sebanyak apapun pupuk yang dulur tani berikan itu tidak akan berpengaruh untuk tanaman, artinya tidak akan kemakan oleh tanaman. Nah itu yang membuat tanaman itu sakit-sakitan, istilahnya seperti itu dulur tani. Kemudian setelah kita lakukan penaburan pupuk dan pemasangan mulsa, kemudian tiap lubang tanam ini kita berikan pupuk dasar teman-teman. Jadi tidak, pupuk dasarnya ini tidak kita taburkan di bedengan, tetapi kita berikan per lubang tanam. Jadi sebelumnya kita tugal, kemudian kita berikan pupuk dasar sebanyak 3 sendok makan per lubang tanam. Dan untuk racikan pupuk dasarnya itu sangat simpel sekali dulur tani, yang saya pakai ya ini KSP atau kandungan fosfat murni ya, 20% ya, 20 sampai 30% untuk kandungan fosfatnya. Jadi saya hanya pakai KSP 3 sendok makan per lubang tanam. Seperti itu dulur tani. Kemudian saya biarkan sekitar 10 hari baru saya tanami cabai rawitnya. Kemudian sehari sebelum tanam itu saya kocorkan 3 unsur penyubur tanah dulur tani. Jadi yang pertama itu saya pakai asam humat, yang kedua pakai trichoderma, dan yang ketiga kita pakai silika karbon, mereknya si karbon plus ya. Nah itu untuk 1 hari sebelum tanam. Kemudian 5 hari setelah tanam kita kocorkan ultradap kandungan fosfat ya, kemudian asam humatnya,
kemudian juga asam amino. Nah, untuk dosisnya ultradapnya itu 4 sendok makan, kemudian asam umatnya 2 sendok makan, dan asam aminonya itu saya pakai yang buatan sendiri ya dulur tani, POC ya, saya berikan 100 mili per tangki 20 liter. Nah, untuk asam amino sendiri dulur tani bisa pakai merek-merek yang lain, bisa pakai Ambition dari Bayern atau Premino dari MMT. Nah, pengocoran yang pertama ini saya lakukan kembali di pengocoran kedua di 10 hari setelah tanam, dan pengocoran ketiga di 15 hari setelah tanam. Jadi 3 kali pengocoran pertama itu saya menggunakan 3 bahan tadi dulur tani. Kemudian pemupukan perdana itu saya lakukan di usia 20 hari dulur tani. Nah, untuk pupuk yang saya pakai itu NPK 1616 sebanyak 2 gelas atau takarannya sekitar 400 gram ya, 2 gelas itu. Kemudian juga asam humatnya 2 sendok makan, dan juga POC asam aminonya itu 100 ml. Ini saya buat sendiri juga. Nah, kenapa kok POC asam amino ini saya buat sendiri? Ya karena tadi dulur tani, untuk menghemat biaya. Kalau dulur tani punya asam amino yang dari pabrikan juga bisa dipakai, berikan sesuai dosis yang tertera di label. Itu enggak masalah dulur tani, ya semampunya aja lah dulur tani. Kemudian pemupukan berikutnya saya lakukan itu jarak 10 hari setelah pemupukan sebelumnya. Jadi setiap 10 hari sekali itu saya pupuk, saya kocor lagi tiap 10 hari. Tetapi juga terkadang itu ada yang 8 hari, kemudian ada juga terkadang 12 hari ya dulur tani untuk intervalnya. Itu kita lihat dari kondisi tanamannya. Nah, gimana cara melihat kondisi tanamannya yang membutuhkan makanan atau tidak, itu kita lihat dari daunnya dulur tani. Kalau kondisi daunnya masih hijau artinya tanamannya masih subur, sedangkan kalau ada kekuning-kuningan di seluruh bagian daun itu artinya tanamannya membutuhkan makanan, seperti itu dulur tani. Jadi perlu dilakukan pengocoran pupuk kembali. Kemudian untuk penyepraiannya dulur tani, saya di awal tanam itu saya lakukan di 7 hari setelah tanam. Itu menggunakan bahan insektisidanya atau racunnya itu saya menggunakan bahan Abamectin. Untuk mereknya saya pakai Abasel. Teman-teman atau dulur tani bisa pakai merek yang lain. Untuk Abamectin ya bisa pakai Demolis, kemudian ada Hena ataupun Supermax, itu bebas, tapi yang jelas bahannya Abamectin untuk mencegah keriting daun dulur tani. Nah, saya pakai Abasel karena apa? Karena murah dulur tani. Saya rasa Abasel itu yang merek dagang yang paling murah, tapi juga top chair dulur tani. Jadi itu yang saya jadi pilihan karena murahnya ya. Tapi kalau dulur tani cocok dengan berbagai merek yang lain ya enggak masalah, itu bebas saja, yang penting Abamectin. Kemudian saya spray juga dengan menggunakan Mancozeb. Saya pakai Narcozeb atau Yuseb ya, karena mereknya bahan aktifnya sama ya, bebas, yang penting Mancozeb ya dulur tani. Kemudian saya berikan asam amino. Untuk penyepraian ini saya nggak pakai APOC lagi, tapi saya pakai merek yang Ambition asam amino, itu takarannya 10 ml per tangki 16 liter. Kemudian Mancozebnya 2 sendok makan, dan Abasel tadi itu 15 ml dulur tani, ini untuk tangki 16 liter. Kemudian untuk intervalnya saya lakukan 5 hari sekali untuk penyepraian dulur tani. Tapi saya rolling, untuk racunnya saya rolling dengan Samit dulur tani yang bahan aktifnya Piridaben. Kemudian saya rolling juga dengan Avidor yang bahan aktifnya itu Imidacloprid. Untuk fungisidanya tetap pakai Mancozeb sampai panen ini ya, pakai Mancozeb. Tetapi nanti ketika sudah memasuki fase generatif, jadi peralihan vegetatif ke generatif di usia 45 hari ke atas, itu sudah saya berikan fungisida sistemik dulur tani. Saya pakai Cabriotop sama Ridomil Gold, itu saya rolling dulur tani. Dan untuk yang masa panen seperti ini saya pakai Amistartop dan Tandem dulur tani. Ini yang bahan aktifnya Difenoconazole untuk mencegah patek. Nah, untuk nutrisinya dulur tani, di nutrisi fase vegetatif setiap penyepraian pasti saya berikan Maxi Grode dulur tani, yang kandungannya itu N-nya lebih tinggi ya, kandungan NPK, tapi nitrogennya lebih tinggi. Itu untuk menjaga organ-organ vegetatif tanaman seperti daun, tunas, batang itu tetap terjaga, kemudian bisa terus tumbuh dulur tani. Tapi untuk di fase generatif seperti sekarang ini,
itu saya pakai Maxi Grow B dulur tani yang khusus buah. Itu kandungan NPK-nya lebih tinggi fosfat sama kalium. Kemudian saya berikan Kalinet yang kandungannya kalium cair tinggi dulur tani untuk menjaga tanamannya ini tetap terus tumbuh subur dan juga buahnya lebih lebat dulur tani. Nah, untuk perangsang bunganya saya pakai Fuchsia. Bahan aktifnya itu ZPT Paclobutrazol dulur tani. Nah, untuk ZPT ini sebaiknya tidak terlalu sering digunakan karena ini efek sampingnya daun cabenya itu bisa mengecil seperti di lahan yang kedua. Kendala kita itu dulur tani. Tapi untuk positifnya bunganya memang sangat lebat dulur tani. Jadi tips dari saya itu gunakan seperlunya aja. Contoh ketika pembungaan dirasa kurang maka bisa dipakai ZPT Paclobutrazol ini dulur tani. Tetapi ketika pembungaannya dirasa sudah cukup lebat, sebaiknya dihentikan dulu sampai bunganya ini jadi buah dulur tani. Jadi seperti itu ya dulur tani untuk perawatan setelah panen. Nah, kita spray setelah pemetikan. Itu penyepraiannya intervalnya sehari setelah pemetikan karena untuk mencegah adanya patek jadi perlu adanya fungisida sistemik yakni difenoconazole ya dulur tani. Saya pakai Amistar Top atau tandem yang saya rolling ya. Kemudian pupuk tugal saya lakukan di fase generatif dulur tani di usia 70 hari ke atas. Itu saya lakukan pupuk tugal. Yang saya pakai pupuknya itu adalah Ponska subsidi ditambah Vertipos, kadangkala juga ditambah KCL. Nah, kalau teman-teman punya NPK 1616 ya lebih bagus ya dulur tani. Tapi yang saya pakai ini hanya Ponska subsidi ya, karena tadi ya kita menghemat biaya. Tetapi harapannya dengan saya tambahkan Vertipos atau KSP itu dulur tani, nanti pembungaannya tetap lebat gitu dulur tani. Jadi walaupun murah, walaupun biayanya sedikit, ya harapannya nanti buahnya tetap lebat dan ambior dulur tani gitu. Dan alhamdulillah dengan penggunaan pupuk-pupuk ini dulur tani ya bisa dilihat sendiri buah cabai saya mulai ambior, pemetikannya juga mulai banyak nih hasilnya dulur tani. Nah, untuk pemupukan tugal sendiri bisa dilakukan intervalnya 1 sampai 1,5 bulan sekali. Tetapi ini dengan cara saya sendiri ya dulur tani, di setiap 3 minggu atau 2 minggu sekali saya kocorkan KCL. Dosisnya hanya 1 gelas aja per tangki 20 liter dulur tani. Gunanya apa? Gunanya untuk membesarkan buahnya lebih cepat dan mematangkan buahnya ini lebih cepat. Selain itu juga buahnya supaya lebih bobot, makanya saya berikan KCL. Selain itu karena pupuk yang saya pakai Ponska subsidi ya dulur tani, dengan kaliumnya yang enggak terlalu tinggi, maka perlu diberikan pupuk kalium lagi karena ya untuk meningkatkan kandungan kalium di pupuk yang kita berikan dulur tani. Jadi seperti itu ya dulur tani. Dan bisa dilihat sendiri ya dulur tani, cabai rawit kita subur sekali, alhamdulillah. Ini sudah saya rasa sudah lebih dari cukup karena ya kita tanam di lahan ekstrim, di musim yang ekstrim juga dulur tani. Kemarin itu kemaraunya panjang, kita perlu tenaga ekstra untuk melakukan pengocoran, penyepraiannya juga. Dan sekarang ketika sudah musim turun hujan ya, musim hujannya turun, airnya nggak pernah kering dulur tani. Ya seperti inilah kondisinya. Nah, untuk selebihnya dulur tani, untuk tips-tips menanam cabai rawit alam Profesor Udin yang saya gabungkan dengan metode saya sendiri, saya tulis di kolom deskripsi, nanti bisa dipelajari sendiri ya dulur tani. Nah, untuk interaksi lebih lanjut nanti bisa tulis di kolom komentar untuk tanya-tanya seputar penanaman cabai rawit. Ya, barangkali video-video yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk dulur tani. Barangkali juga bisa jadi ajang inspirasi dan motivasi ya untuk yang takut menanam cabai karena dirasa mungkin menanam cabai itu membutuhkan modal yang besar. Itu enggak sama sekali dulur tani. Sebenarnya tanaman cabai itu istilah kalau orang itu diberikan makan enak mau, diberikan makan yang biasa-biasa aja mau. Nah, itu tergantung kita, asalkan kita memberikan dosisnya atau obat-obatannya ini yang tepat gitu, tepat sasaran. Nah, mungkin seperti itu ya dulur-dulur video kali ini. Mungkin itu hanya ocehan singkat saya aja. Ya, barangkali ada manfaat yang bisa diambil ya dulur tani. Ini saya hanya bercerita awal mula
saya menanam cabai di lahan ekstrim ini. Nah, asalnya seperti itu dulur tani. Intinya jadi petani itu keren ya dulur tani. Jadi petani itu keren, apalagi ketika sudah panen seperti sekarang ini ya dulur tani. Itu lebih keren lagi karena kita itu merawat tanaman cabai itu seperti bayi dulur tani. Nah, seperti bayi. Kita rawat dari kecil, kemudian tumbuh remaja, dewasa, akhirnya sekarang sudah jadi orang tua istilahnya karena sudah ada buahnya ya dulur tani. Nah, itu menurut saya sangat keren karena nggak semua orang itu berani nanam cabai karena lain hal ya, berbagai hal yang jadi alasan, entah itu modal lah, ilmu lah, pengalaman lah, dan macam-macam. Tetapi sekarang untuk belajar tanam cabai itu bisa lebih mudah dulur tani karena kita ada media digital seperti YouTube seperti ini. Itu kita bisa belajar dari mana aja, kita bisa ambil ilmu yang baik untuk diterapkan di lahan kita. Ya seperti itulah dulur tani ya. Makanya saya juga dapat ilmu dari YouTube dan saya kembalikan lagi ke YouTube gitu dulur tani. Barangkali ada manfaat yang bisa diambil oleh dulur-dulur tani semua yang menonton video saya. Jadi itu dulur tani, mungkin sekian ya video saya. Nantikan video selanjutnya mungkin 3 atau 4 hari setelah video ini diupload. Semoga bermanfaat video saya dan jadi petani itu keren dulur tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.